Banyak orang yang biasanya tidak ke masjid kalau di bulan Ramadan ke masjid. Dan banyak orang yang tidak pernah ke masjid ketika sholat subuh, dia pun pergi ke masjid ketika sholat subuh. Kenapa? Karena pintu surga lagi dibuka, neraka lagi ditutup, setan lagi dibelenggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan seluruh kehangatan keluarga Masjid Darussalam yang semoga Allah rahmati. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di dalam setiap kebaikan hidup kita. Senantiasa kita mendapatkan kesehatan dan semoga kita mendapatkan afiat. Karena sesungguhnya ada perbedaan antara sehat dengan afiat tanpa kita sadari. Ini merupakan hal yang saya lagi sampaikan beberapa waktu terakhir. Banyak orang yang menyangka bahwasanya sehat itu pasti afiat. Makanya ketika kita mengucapkan di dalam bahasa Indonesia, kita sering mengatakan semoga ibu sehat walafiat. Karena memang sehat walafiat itu di dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang sama. Berfungsinya tubuh kita sesuai dengan fungsinya. Ketika lambung kita tidak mengeluarkan asamnya terlalu berlebihan, dan ketika lidah kita tidak terasa pahit ketika menggigit makanan, maka kita mengatakan itulah yang disebut dengan sehat walafiat. Padahal di dalam perspektif sunnah ada perbedaan antara sehat dengan afiat. Orang yang mendapatkan sehat belum tentu mendapatkan afiat, karena tanpa kita mengerti dan tanpa kita sadari, afiat itu lebih tinggi daripada sekedar sehat. Orang yang sehat terkadang belum tentu afiat, karena afiat dalam perspektif sunnah, afiat itu memiliki makna yang lebih tinggi dan lebih luas daripada sehat. Afiat itu adalah ketika kita diberikan keamanan tanpa rasa ketakutan, ketika kita diberikan ketenangan, diberikan kelapangan, tidak frustasi, tidak depresi, dan kita diselamatkan dari berbagai macam musibah dan berbagai macam bala yang tidak kita sukai, maka itulah yang disebut dengan afiat. Kadang-kadang ada orang yang mendapatkan sehat tetapi dia depresi. Ada orang yang terkadang mendapatkan sehat tetapi dia frustasi, ataupun ketika dia sehat tetapi dia mendapatkan banyak ancaman di dalam hidupnya yang menjadikan dia tidak merasa nyaman di dalam perjalanan hidupnya. Itulah yang menjadikan kita paham ada orang yang sehat tetapi belum tentu mendapatkan afiat. Saya akan memberikan kepada ibu dua contoh kisah nyata yang sangat menyadarkan diri saya, dan saya ingin menyampaikan kepada ibu supaya ibu juga sadar betapa pentingnya kita untuk senantiasa meminta afiat di dalam urusan kehidupan kita. Rasulullah bersabda, tidak ada pemberian terbaik yang Allah berikan kepada manusia setelah mereka diberikan keimanan, kecuali yang paling baik setelah keimanan itu adalah ketika mereka diberikan afiat di dalam hidupnya. Bagaimana dua kisah itu ingin saya sampaikan supaya kisah ini memudahkan kita untuk mengerti betapa afiat itu merupakan kebutuhan primer kita di atas semua kebaikan dunia dan akhirat yang telah kita dapatkan. Kisah yang pertama yaitu kisahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal salah satu ulama salih, muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau ketika satu waktu memiliki semangat sedang menghafalkan hadis. Ketika beliau sedang senang-senangnya dan semangatnya menghafalkan hadis, maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku waktu yang longgar untuk menghafalkan hadis. Tapi pada saat itu beliau lupa untuk meminta afiat. Beberapa waktu kemudian akhirnya beliau memiliki waktu untuk menghafalkan hadis. Tapi ketika beliau menghafalkan hadis, ternyata beliau ironisnya mendapatkan kesempatan itu di balik jeruji besi. Beliau mendapatkan fitnah dengan penguasa, dijebloskan ke dalam penjara, dan akhirnya beliau memiliki kelonggaran waktu tetapi di balik jeruji besi untuk menghafalkan hadis. Disitulah Imam Ahmad berkata, aku meminta sama Allah supaya diberikan waktu untuk menghafalkan hadis, tapi aku lupa meminta afiat kepada Allah.
Akhirnya aku mendapatkan kebaikan yang aku minta, yaitu mendapatkan kelonggaran waktu untuk menghafalkan hadis. Tapi itu pun saya mendapatkannya disertai dengan musibah yang aku dapatkan dan ujian yang aku peroleh. Disitulah Imam Ahmad mengatakan, mintalah afiat dalam setiap kebaikan yang kamu minta dalam urusan dunia. Kisah yang kedua yaitu kisah nyata, yaitu seorang wanita pernah di Arab Saudi. Beliau ketika tawaf, maka ketika tawaf tidak ada doa yang dia panjatkan kecuali satu, a'tini salasami'ati riyalin halan, ya Allah berikanlah kepadaku 300.000 rial secara cash tanpa kredit. Maka tidaklah dia tawaf kecuali dia selalu meminta supaya dia diberikan 300.000 rial secara cash. Tapi pada saat itu dia pun lupa meminta afiat kepada Allah. Maka akhirnya beberapa tahun kemudian dia pun mendapatkan doanya dikabulkan oleh Allah. Dia mendapatkan 300.000 rial secara cash. Tapi ironisnya beliau mendapatkan itu atas kompensasi pembunuhan yang mengenai kepada putranya, yang mana di dalam sudut pandang hukum pidana Arab Saudi bahwasanya kalau keluarga terbunuh memaafkan, maka keluarga pembunuh harus membayarkan denda kompensasinya, dan denda kompensasinya persis yang dia minta ketika dia tawaf. Dia harus membayar 300.000 rial, persis yang dia minta ketika sedang melakukan tawaf. Disitulah akhirnya para ulama mengomentari tentang kisah nyata ini dengan mengatakan, itulah pentingnya afiat di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena sesungguhnya kebaikan dunia tanpa afiat, kebaikan akhirat tanpa afiat itu menjadikan kita berat ketika mendapatkan kebaikan dunia itu, ketika kita tidak mendapatkan afiat dari sisinya Allah. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa ada dzikir pagi, ada dzikir sore, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa konsisten meminta afiat. Makanya di dalam dzikir pagi kita mendapatkan Nabi memberikan contoh, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Aku meminta kepada engkau ya Allah, aku meminta maafmu dan aku meminta afiat dalam urusan kebaikan dunia dan akhirat. Mintalah kepada Allah kebaikan dunia, minta kepada Allah ibu, tapi jangan lupa meminta afiat. Mintalah kepada Allah semua kebaikan akhirat kita, langitkan semua apa yang ibu minta kepada Allah, tetapi jangan lupa meminta afiat. Jangan membuka satu hari ketika mentari menghangatkan bumi kecuali kita meminta afiat. Jangan pernah kita menutup hari ketika terbenamnya mentari di peraduan kecuali kita meminta afiat. Karena dengan afiat kita mendapatkan kebaikan dunia, mendapatkan kebaikan akhirat, tanpa kita menghadapi tragisnya sebuah musibah yang harus kita hadapi. Ini pula yang menjadikan kita paham. Kadang-kadang ada seorang istri, dia berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku pahala kesabaran, tapi dia lupa meminta afiat. Akhirnya suaminya menjadi ujian baginya setiap hari. Dia mendapatkan pahala kesabaran tapi melalui seorang suami yang betul-betul mengujinya setiap waktunya. Bukankah itu berat? Ada seorang ibu, dia berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku jalan surga, tapi dia tidak meminta afiat. Maka salah satu putrinya ada yang diwafatkan ketika masih kecil, dan kita paham diwafatkannya salah satu putra kita ketika masih belia, tidak ada balasannya kecuali surga. Tapi menghadapi hidup kita ketika diwafatkan orang yang kita cintai ketika masih belia itu berat sekali. Inilah yang menjadikan kita jangan hanya fokus minta surga dan jalan menuju kepada surga. Mintalah kepada Allah afiat dalam semua jalan kita ke surga. Jangan hanya minta kebaikan dunia kita, mintalah kebaikan dunia kita, tapi jangan lupa untuk meminta afiat. Ya Allah berikanlah kepadaku pahala kesabaran dan sertakanlah afiat dalam jalan kesabaran itu.
Ya Allah, berikanlah kepadaku jalan ke surgamu dan sertakanlah afiat dalam jalan ke surgamu itu, supaya akhirnya kita mendapatkan kondisi kita tenang, kita lapang, dihindarkan dari ketakutan, dan kita pun terselamatkan dari berbagai macam musibah, dan itulah yang disebut dengan afiat. Sekali lagi Ibu, saya sampaikan, tidak ada pemberian terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah Allah memberikan keimanan, kecuali Allah memberikan kepada kita afiat. Kalau Ibu tidak meminta afiat, Allah tidak rugi, kita yang rugi kalau tidak meminta afiat di dalam kehidupan kita. Semoga Allah menyadarkan kita dan mengingatkan kita setiap waktunya kita memohon kepadanya maaf dan kita meminta kepadanya afiat. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, kalau sudah memasuki bulan Ramadan, tidak ada satu permintaan yang aku panjatkan terus menerus kepada Allah kecuali dua. Aku meminta maaf sama Allah yang disebut dengan afun, dan aku memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepadaku afiat di dalam setiap urusanku. Semoga Allah memberikan kepada kita maafnya untuk kita selaku hambanya, dan Allah memberikan kepada kita afiat. Makanya kalau ada ibu-ibu berkata, Ustadz, saya tuh dulu berdoa supaya saya didekatkan dengan surga, tapi justru suami saya menguji saya. Mungkin ibu meminta surga tetapi lupa meminta afiat. Tapi tidak apa-apa, di balik ibu yang bersabar ada suami yang bersabar. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah atas setiap perjalanan kehidupan kita. Syukur itu memberikan kepada kita ketenangan. Allah tidak menjanjikan kita pasti bahagia. Allah tidak mengatakan bahwasanya hidup tidak ada badai. Allah tidak mengatakan hidup tanpa mendung, dan Allah tidak pernah mengatakan hidup itu tanpa angin yang kencang. Hidup itu harus disertai dengan kesadaran kita untuk menghadapi setiap badai, dan hidup itu harus disertai dengan komitmen kita supaya kita menghadapi gelombang yang ada pada perjalanan hidup kita. Setiap gelombang, setiap badai, setiap cuaca mendung yang kita dapatkan dalam kehidupan tidak bisa kita hadapi kecuali kita memiliki tiga kekuatan. Tiga kekuatan itu adalah sabar tanpa tepi, syukur tanpa syarat, dan ridho tanpa batas di dalam perjalanan kehidupan kita. Bersyukur karena kita tahu bahwasanya Allah tidak pernah salah memberikan takaran rezeki untuk kita. Karena sesungguhnya orang yang masih belum tahu betapa sempurnanya Allah ketika menakar rezeki pasti tidak bisa bersyukur. Bersyukur itu hanya bisa dirasakan sama orang yang tahu Allah itu tidak pernah salah memberikan rezeki dan takarannya kepada setiap orang. Ada tetangga kita mendapatkan gaji suaminya 50 juta. Kita tahu Allah tidak salah memberikan takaran itu. Ternyata Allah memberikan kepada suami kita gajinya cuma 7 juta, berbeda 43 juta dibandingkan tetangga kita. Karena kita tahu itu pun tidak salah. Makanya inilah yang menjadikan kita paham, kalau kita bersyukur, kita tahu Allah itu tidak pernah salah memberikan kepada kita takaran rezeki kepada kehidupan kita. Terkadang Allah tidak memberikan rezeki kepada kita berlebihan, itu supaya kita paham hikmahnya. Sesuatu yang berlebihan itu terkadang justru merusak kita. Kalau ibu mendapatkan gula secara berlebihan, maka potensinya ibu mendapatkan diabetes. Kalau ibu mendapatkan garam berlebihan, maka risikonya ibu mendapatkan hipertensi. Dan kalau ibu mendapatkan emping berlebihan, penderita asam uratnya jujur berkata. Sehingga akhirnya kehidupan kita pun ditakar oleh Allah dengan sebaik-baik takaran. Kenapa kehidupan orang bersyukur itu indah? Kata Imam Ibnu Qayyim, gimana enggak indah? Orang kalau sudah bersyukur, dia tahu Allah itu tidak pernah salah membuat takaran, dan dia tahu setiap takaran itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang Allah berikan kepada mereka. Makanya maaf ibu, Allah itu kalau tidak suka sama manusia, Allah tidak hanya memberikan kepadanya adab, tapi Allah kalau tidak suka kepada manusia, terkadang Allah memberikan kepadanya harta yang banyak
supaya dia semakin bingung dengan hidupnya. Dan ketika semakin hartanya banyak, definisi bahagianya itu menjadi semakin susah. Orang itu Bu, kalau hartanya triliunan malah bingung definisi bahagianya. Tapi kalau orang itu takarannya pas-pasan kayak kita ini makan soto di warteg aja sudah sangat bahagia. Kenapa? Karena takaran yang sederhana itu membuat gampang kita bahagia. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah setiap waktunya, kita bersyukur kepada Allah setiap saatnya di dalam perjalanan kehidupan kita, karena gelombang kehidupan itu tidak bisa dihadapi kecuali dengan kesyukuran yang terus kita berikan di dalam perjalanan hidup. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin insyaallah. Ketika kita membicarakan Ramadan itu sebagaimana kita membicarakan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. 11 saudaranya Nabi Yusuf tidak ada yang menjadi rasul, yang menjadi nabi dan rasul hanyalah Nabi Yusuf. Membicarakan tentang Ramadan itu sebagaimana kita membicarakan tentang Nabi Muhammad di antara seluruh nabi dan seluruh rasul. Membicarakan Ramadan itu sebagaimana kita membicarakan sinar mentari ketika menghangatkan bumi, ketika pijar bintang-bintang itu redup ketika sinar mentari sudah menghangatkan permukaan bumi. Tentunya itulah bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu merupakan bukan hanya sekedar nama, dan Ramadan itu bukan hanya sekedar siklus tahunan yang terus berulang setiap waktunya dan setiap saatnya, tetapi Ramadan itu merupakan perkara besar karena sesungguhnya ketaatan kita, ibadah kita sangat dipengaruhi oleh waktu, dan sesungguhnya waktu Ramadan itu sangat mempengaruhi setiap ibadah yang kita lakukan. Ibu harus mengerti ya, taatnya kita dan ibadah kita sangat dipengaruhi oleh waktu. Makanya kalau ibu melakukan ketaatan dalam rotasi 24 jam, maka kapan ibu melakukan ketaatan itu sangat mempengaruhi pahala dan argo pahala yang ibu dapatkan. Ibu misalnya ketika ibu dzikir jam 3 pagi, itu tidak sama dengan ibu dzikir jam 11 siang. Ibu ketika dzikir jam 3:30 subuh itu tidak sama dengan ibu dzikir jam 2 siang. Kenapa? Jam 3, jam 4, 4:30 itu waktu Allah turun ke langit dunia, dan itu mempengaruhi setiap ketaatan ketika kita lakukan di waktu-waktu itu dibandingkan di luar waktu itu. Sama pula kalau kita tarik benang merahnya dengan negeri kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tentunya paham negara kesatuan Republik Indonesia tidak semua bulan memiliki histori untuk negara kita tercinta. Bulan Januari biasa, bulan Februari biasa, bulan Maret juga biasa. Tapi ada satu bulan yang tentunya historinya sangat luar biasa untuk negeri kita tercinta. Apa bulan yang historinya luar biasa untuk negeri kita tercinta? Sampai banyak perayaan, banyak parade, banyak upacara pada bulan itu. Tentunya itu ada pada bulan Agustus. Makanya bulan Agustus, bulan histori, itu bulan kemerdekaan. Tidak salah kalau kita mendapatkan banyak narapidana mendapatkan remisi ketika di bulan Agustus. Kenapa tidak diberikan di bulan Januari, Ustadz? Bulan Januari tidak ada historinya, bulan Februari tidak ada historinya, tapi bulan Agustus memiliki histori yang kuat untuk negeri kita tercinta, sampai remisi pun diberikan kepada narapidana. Makanya kalau ibu dulu masih ingat ketika kita dulu tahun 90-an melihat layar kaca. Ketika kita melihat layar kaca, kita tentunya paham iklan itu bertebaran dari pagi sampai malam. Tapi apakah ibu sadar bahwasanya memasang iklan itu ternyata beda-beda harganya? Kalau ibu pelaku bisnis pasti tahu, kalau kita memasang iklan di televisi layar kaca di waktu pagi jam 7, maka rate harganya durasi 1 menit itu cuma puluhan juta. Tapi kalau kita memasang iklan habis isya jam 7 jam 8, itu durasinya 1 menit, rate-nya itu bisa ratusan juta. Kenapa? Karena waktu malam itu waktu prime time, ketika setiap orang itu kumpul untuk menonton televisi. Ketika kita dulu menikmati sinetron, ibu-ibu terutama, kalau saya sih enggak. Tersanjung 1, tersanjung 2, tersandung 2, tersandung 4.
Yang justru senyum ini adalah pelakunya. Kenapa kita memasang iklan jam 7 dan 8 malam itu justru malah memiliki harga yang mahal? Itulah yang disebut dengan prime time. Dan waktu prime time itu mempengaruhi setiap harga ketika kita memasang iklan. Sama pula ternyata dalam analogi yang sederhana ini kita pun paham, kita ketika melakukan ketaatan, ketika kita bercocok tanam pada setiap ibadah kita, ketika kita bercocok tanam pada ibadah kita dan ketaatan kita, itu pun ada prime time. Para ulama dulu mengatakan sesungguhnya setiap hamba itu memiliki prime time. Prime time-nya itu ada 3 waktu, dimana kalau ibu melakukan amalan bercocok tanam pada ibadah di 3 waktu ini akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar dibandingkan ketika ibu melakukan ibadah di luar 3 waktu ini. Apa 3 waktu itu? Yang pertama yaitu bulan Dzulhijjah, 10 hari yang memiliki kedudukan besar sekali dan disebut dengan prime time. Makanya sampai Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabba ilallah min hadhil ayyamil ashr." Allah menyampaikan bahwasanya tidak ada satu hari, Rasulullah, tidak ada satu hari yang paling Allah cintai kecuali pada 10 hari yang pertama, pada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Keutamaannya sama dengan orang yang berjihad dan berjuang. Makanya bulan Dzulhijjah 10 hari yang pertama identik dengan bulannya siapa? Identik dengan bulannya Nabi Musa dengan Nabi Ismail. Makanya ibu kalau ibu membaca buku, ibu akan mendapatkan di dalam sejarah hari yang pernah menyibukkan iblis sepanjang dia hidup di muka bumi itu jatuh pada tanggal 8, 9 dan 10 di bulan Dzulhijjah. Kenapa itu hari paling sibuknya iblis semenjak dia membangun kerajaannya di muka bumi? Karena dia berupaya untuk menggagalkan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk tidak jadi menyembelih Ismail. Makanya di bulan Dzulhijjah kita disunahkan memperbanyak taat, memperbanyak talbiyah, memperbanyak takbir, sedekah, puasa. Dan puasa itu kalau di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah yang paling utama itu 9 hari. Kalau tidak mampu 7 hari boleh, tidak mampu 6 hari boleh, tidak mampu 5 hari boleh, tidak mampu 3 hari boleh. Kalau tidak mampu juga ya 1 hari bolehlah. Tapi itu pun pilih pada puasa Arafah yang menghapuskan dosa selama 2 tahun. Dan itu top trending nomor 1. Itu namanya prime time nomor 1. Yang kedua, prime time yang kedua itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram, di mana keutamanya besar dan itu identik dengan bulannya siapa? Bulannya Nabi Musa. Karena Nabi Musa dimerdekakan di bulan Agustus, Ustaz? Bukan. Nabi Musa dimerdekakan oleh Allah, ditegakkan pilar dakwahnya, dimenangkan dan dikalahkan Fir'aun. Itu terjadi pada 10 Muharram. Makanya kita disunahkan untuk puasa Asyura 9 dan 10 yang menghapuskan dosa selama 1 tahun. Dan itu identik dengan bulannya Nabi Musa. Jatuhnya kapan? Bulan Muharram, setelah bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, prime time yang ketiga yaitu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu prime time, di mana itu merupakan bulan yang identik dengan bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak peristiwa bersejarah Allah berikan kepada Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu merupakan prime time yang ketiga dan memiliki kedudukan yang sangat besar di sisi Allah. Bahwasanya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu merupakan bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 waktu prime time ini, Ibu, manakah yang menempati top trending nomor 1? Manakah yang terbaik di antara yang terbaik? Maka sebagian ulama mengatakan yang terbaik itu kalau melihat siangnya, yang terbaik melihat siangnya itu adalah bulan Dzulhijjah kalau melihat siangnya. Tapi kalau melihat malamnya, yang paling baik itu adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Itu sebagian ulama, dan saya tidak mengambil pendapat itu dan tidak condong kepada pendapat itu.
Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya di antara 3 waktu prime time ini, manakah yang menempati top trending nomor 1 menjadi yang terbaik di antara yang terbaik, maka sesungguhnya sebagian besar para ulama mengatakan pemenangnya itu dinobatkan kepada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dan secara umum bulan Ramadan. Kenapa dinobatkannya kepada Ramadan? Karena sesungguhnya ada privilege yang Allah berikan kepada Ramadan yang Allah tidak pernah berikan kepada bulan-bulan Dzulhijjah dan bulan-bulan Muharram. Apa privilege yang Allah berikan kepada bulan Ramadan yang Allah tidak berikan kepada bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram? Tentunya ibu sudah memahaminya dan sudah sangat hafal. Ketika kita mendengarkan hadis Nabi, tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabu jahannam wa sufidatis syayatin. Ketika surga lagi dibuka, pintu neraka lagi ditutup rapat, dan ketika setan itu sedang dibelenggu, maka itulah privilege yang didapatkan bulan Ramadan yang tidak pernah didapatkan oleh bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Makanya ibu ngerasain enggak? Sebelum Ramadan datang saja, surga belum dibuka, kita sudah merasakan enggak vibes-nya, aromanya, nuansanya, atmosfernya? Kita merasakan. Bahkan banyak masjid mereka berbenah, mereka ngecat kembali, membersihkan kamar mandi, masang telatak di belakang. Kenapa? Karena memang privilege yang Allah berikan kepada Ramadan itu menjadikan Ramadan itu sangatlah wangi baunya dengan surga. Tidak ada sekeping dari surga yang jatuh ke muka bumi kecuali itu bulan Ramadan. Saya ulang kembali, tidak ada sekeping dari surga yang jatuh ke bumi kecuali itu bulan Ramadan. Makanya ketika kita di bulan Ramadan, kita mendapati banyak orang yang tiba-tiba mendapatkan alasan untuk bertambah taat. Banyak dari kita yang asalnya setahun tidak pernah tilawah, pada bulan Ramadan mengambil Quran. Walaupun Qurannya ketika diambil oleh dia agak heran, tumben ya saya dipegang. Padahal biasanya TikTok. Banyak orang yang biasanya tidak ke masjid, kalau di bulan Ramadan ke masjid. Dan banyak orang yang tidak pernah ke masjid ketika sholat subuh, dia pun pergi ke masjid ketika sholat subuh. Kenapa? Karena pintu surga lagi dibuka, neraka lagi ditutup, setan lagi dibelenggu. Banyak orang kadang-kadang kita menjumpai ada teman kita, ini bukan untuk merendahkan tapi contoh, ada teman kita ketika bulan Ramadan pakai jilbab. Kok pakai jilbab? Kan Ramadan. Bahkan banyak di antara kita kalau lagi ketemu teman arisannya, sambil ketawa-ketawa bercanda kita ngomong, jangan bohong loh, ini Ramadan. Seakan-akan di luar bulan Ramadan boleh bohong. Kenapa itu terjadi ketika pas Ramadan? Karena semua support system ketaatan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya saya pernah ngomongkan kepada ibu, televisi saja itu kalau di bulan Ramadan sudah kayak santri, seluruh pegawainya, karena sinetronnya itu berbau surga semuanya. Padahal kalau di luar bulan Ramadan banyak acaranya yang tidak pernah jelas. Sinetronnya itu apa? SMP mencari suami, apa SMP ganteng-ganteng serigala, opo ganteng-ganteng serigala. Nggak ada serigala di Indonesia, adanya kucing, nih kan. Tapi ketika di bulan Ramadan, apa nama sinetronnya? Para pencari Tuhan, mozaik iman, resonansi takwa, muhasabah sebelum adzan, perenungan sebelum subuh. Kenapa kok berubah? Ramadan. Semuanya itu jadi berbeda. Makanya sering saya sampaikan kan, warteg saja kalau di bulan Ramadan dia pakai cadar. Dia pakai cadar supaya orang yang makan orek nggak kelihatan di luar. Dimana kita tidak pernah mendapati warteg pakai cadar kecuali di bulan Ramadan. Dan sering saya jadikan bercanda juga, dan sering saya ulang-ulang, banyak orang itu kalau Ramadan ketika pacaran aja mereka malu. Ayo bang, ketemuan bang. Ramadan ketemuan.
kangen, pengen ketemu. Ya udah nanti habis tarawih. Ternyata ibu masih ketawa juga. Padahal itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa semuanya berubah semacam itu, karena itu Ramadan. Makanya kita mendapatkan privilege itulah yang menjadikan kita paham. Adakah privilege itu kita dapatkan di bulan Dzulhijjah? Enggak. Banyak orang ketika memasuki bulan Dzulhijjah biasa, dan ketika kita memasuki bulan Muharram itu pun biasa. Tapi ketika kita memasuki bulan Ramadan itu begitu istimewa. Vibes-nya, aromanya, nuansanya, atmosfernya itu sudah berbeda. Makanya kita tidak pernah menjumpai para sahabat itu, kecuali para sahabat itu meminta dipanjangkan umur. Bukan hanya dipanjangkan umur, tapi mereka meminta dipanjangkan umurnya sampai di bulan Ramadan. Para sahabat Nabi tidak pernah meminta dipanjangkan umurnya di bulan Dzulhijjah, walaupun mereka tahu bulan Dzulhijjah itu merupakan bulan yang utama. Para sahabat Nabi tidak pernah meminta dipanjangkan umurnya sampai di bulan Muharram, walaupun sesungguhnya mereka pun paham bulan Muharram itu memiliki keutamaan yang besar. Tapi para sahabat Nabi itu meminta dipanjangkan umurnya sampai di bulan Ramadan, dan menyebutkannya secara khusus bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka tahu keutamaan khususnya Ramadan itu luar biasa. Dipanjangkan umur itu nikmat, tapi dipanjangkan umur sampai di bulan Ramadan itu karunia. Apa doanya para sahabat itu? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Makanya doanya begitu indah, sebagaimana riwayat dari Yahya bin Katsir. Gak usah ditulis, nanti kita akan terangkan di terakhir. Doanya apa? Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku, sehatkanlah aku sampai di bulan Ramadan. Hantarkanlah Ramadan untukku, dan jadikanlah amalku diterima di bulan Ramadan. Dan itu mereka lazimi 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Karena hidung keimanannya para sahabat itu beda dengan hidungnya kita, Bu. Hidungnya para sahabat itu mencium bau surganya Ramadan itu 6 bulan sebelumnya mereka sudah mencium tentang akan datangnya Ramadan. Kan beda dengan paru-paru kita. Hidung kita itu baru mencium baunya Ramadan kapan? Ya ketika kita sudah mendapati Masjid Darussalam mengeluarkan poster 50 hari menjelang Ramadan. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, berarti Ramadan itu memiliki kedudukan yang besar dan privilege-nya itu besar. Makanya teguran keras untuk saya, teguran keras untuk ibu, yaitu ketika kita mendapatkan faman hurrima faqad hurrima anil khairi kullaha. Siapapun yang diharamkan dari kebaikan dan ketaatan di bulan Ramadan, seakan-akan dia diharamkan dari ketaatan-ketaatan itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan saja dia tidak melakukan ketaatan. Ini bukan untuk generalisasi, tapi untuk perenungan untuk kita. Kalau ibu di bulan Ramadan, saya di bulan Ramadan kok tidak khatam Quran walaupun sekali, maka kita patut bertanya dengan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Lah terus kapan kamu akan khatam dengan Al-Quran? Di bulan Ramadan setan dibelenggu, surga dibuka, neraka ditutup, itu pun kamu tidak khatam Al-Quran. Kalau kamu di bulan Ramadan tidak khatam Quran, di bulan mana lagi kamu akan khatam? Kalau kamu di bulan Ramadan tidak mampu istiqomah untuk taraweh, dan taraweh itu sholat tahajud kita di bulan Ramadan namanya taraweh karena diiringi dengan istirahat. Kalau kamu tidak istiqomah ketika di bulan Ramadan dengan taraweh, kapan lagi kamu akan sholat tahajud? Kalau di bulan Ramadan saja kamu tidak tahajud. Kalau kamu di bulan Ramadan saja masih pelit dan masih bakhil, di bulan mana lagi kamu akan dermawan? Kalau di bulan Ramadan aja kamu masih pelit. Makanya kedudukan kiasnya itu kayak ketika kita sholat di depan Ka'bah. Kalau ibu sedang umrah lalu sholat di belakang makam Ibrahim,
Lalu ketika ibu sholat di depan Ka'bah begitu besar dan megah bangunan dari rumahnya Allah itu di depan matanya ibu, dan ibu tidak mampu untuk khusyuk, pertanyaan untuk sebagai sebuah refleksi perenungan itu simple. Terus sholatnya di mana lagi kamu akan khusyuk? Wong di depan Ka'bah aja kamu tidak khusyuk. Ini pintu surga lagi dibuka, neraka lagi ditutup, setan lagi dibelenggu. Makanya akhirnya itulah yang menjadikan kita memahami Ramadan itu mahal di mata orang yang tepat, dan Ramadan itu murah di mata orang yang menganggapnya itu recehan. Makanya maaf, orang yang menjalani Ramadan itu ada 4 tipe. Ada tipe yang pertama, orang yang ketika akan menjalani Ramadan itu sesek dadanya dan sempit jiwanya, dan dia tidak bergembira dengan kedatangan Ramadan. Makanya ketika dia kedatangan Ramadan itu tidak suka. Ketika dia pulang dari kantor tiba-tiba macet, dia marah-marah, telepon itu istrinya, "Mah, ini jalanan macet banget ini, udah 2 jam tidak gerak ini." Istrinya menjawab di ujung telepon sembari menarik nafas 4 kali, membuang nafasnya 6 kali. Itu saking seseknya. Pak, ini tuh kan hari pertama, nanti malam kita tarawih. Oh, besok Ramadan. Wah, entertain kita gagal total dong kalau Ramadan datang. Makan-makan nggak bisa dong. Padel nggak bisa padel ini. Dan dia merasa bahwasanya entertainnya itu terganggu ketika kedatangan Ramadan. Dan ini ada tipe yang pertama, maaf ya, jangan dipakai untuk memvonis orang. Mbak, kelihatannya Mbak itu tipe pertama deh Ramadan, jangan. Ada tipe yang kedua. Tipe yang keduanya apa? Tipe yang keduanya itu ketika menjalani Ramadan semangat, tapi hanya bertahan pada 10 hari yang pertama. Terjun bebas 20 hari, sisanya udah terjun bebas. Makanya kan hari pertama sampai hari seminggu Ramadan masjid full, tapi setelah itu hilang. Karena ada orang tipenya ketika menjalani Ramadan hanya semangat pada 10 hari yang pertama. Hari pertama 7 juz, hari kelima 4 juz, hari ke-12 tidak baca sama sekali. Hari ke-12 sudah tanya, kapan sidang isbat? Alah mas, masih 18 hari. Itu tipe yang kedua. Ada tipe yang ketiga, yang mereka itu menjalani Ramadan itu semangat 10 hari pertama, turun 10 hari kedua, naik lagi 10 hari yang ketiga. Tapi itu pun hanya di malam-malam ganjil. Sehingga ketika di malam genap tidak pernah kelihatan dan tidak muncul di permukaan. Mbak, kok tadi malam nggak kelihatan di Darussalam? Mbak, tadi malam berapa? Malam 24. Udah tahu kan? 24 ganjil atau genap? Genap. Kan kamu tahu saya ibu-ibu malam ganjil. Padahal Tuhan yang dia sembah di malam ganjil sama dengan Tuhan yang dia sembah di malam genap. Kenapa sih dibedain? Makanya kadang-kadang kalau kita dapetin Muhammadiyah sama NU berbeda pendapat tentang hari mulainya Ramadan, kadang-kadang itu ada kisi-kisi hikmahnya. Apa kisi hikmahnya Ustaz? Tidak ada hari ganjil. Genapmu ganjilku, ganjilku genapmu. Jadi enak gitu ya. Ini malam ganjil, yang Muhammadiyah ngomong genap. Yang Muhammadiyah bilang ganjil, yang NU bilang genap. Jadi akhirnya 10 hari kita bersungguh-sungguh. Ada yang ketiga, ada yang keempat. Yang keempat itu Ramadannya Nabi, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Bagaimana Ramadannya Nabi? Ini Ramadan 10 hari yang pertama. Ketika sudah habis,
tanda 10 hari pertama kalau ibu diterima sama Allah simple, pakai kaedahnya Ibnu Rajab, jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Kalau kebaikan diterima sama Allah, Allah memberikan kekuatan yang lebih besar setelah kebaikan yang pertama selesai. Ini 10 hari pertama selesai. Tanda diterimanya nanti kalau ibu pengen tahu 10 hari sudah selesai putaran pertama, apakah saya diterima sama Allah atau tidak, lihatlah diri ibu pada 10 hari yang kedua. Kalau semangatnya lebih tinggi dibandingkan 10 hari yang pertama, fix dan confirm Ramadannya diterima. Tapi tidak usah dibuat status ya. Alhamdulillah 10 hari kedua ini saya lebih semangat daripada 10 hari pertama. Apa sih dikit-dikit dibuat status ya. Kalau ibu pada 20 hari pertama ini diterima sama Allah, apa itu tandanya? 10 hari yang terakhir ibu lebih bersemangat dibandingkan 20 hari yang pertama. Dan semangat ini diiringi dengan sebuah kesedihan yang sudah menggenang air mata di pojok kelopak mata, karena merasa kehilangan dengan hilangnya Ramadan. Kayak ibu ketika akan pulang dari umrah, sedih atau tidak sedih? Sedih. Ya Allah Ustaz, besok pulang. Iya, pengennya 3 bulan Ustaz. 3 bulan itu masa iddah bu, bukan umrah. Paham di situ? Maka sesungguhnya disitulah kita akan mendapati, makanya Nabi melakukan 3 perkara yang tidak dilakukan Nabi pada 20 hari pertama. Apa itu? Syadda mizarahu, Nabi itu mengencangkan sarungnya dan Nabi tidak sama sekali mencampuri istrinya. Padahal kita paham dalam perspektif sunnah, mencampuri istri itu salah satu bentuk sedekah yang utama, tapi ditinggalkan Nabi. Kata Imam Ibnu Qayyim, kenapa kok sampai mencampuri istri tidak dilakukan pada 10 hari yang pertama? Nabi fokus sama Khalik. Siapapun ibu ketika 10 hari yang terakhir menonaktifkan media sosial, berarti ibu sedang berusaha mati-matian menjemput sang Khalik. Nabi saja sedekah yang utama ditinggalkan karena sibuk dengan Khalik. Ibu tahu nggak, waktu yang paling Allah cintai kita bercumbu dengan Allah dalam tanda petik itu di 10 hari yang terakhir. Ya, matikan sosmed, matikan handphone kalau perlu. 10 hari aja. Nabi tidak mencampuri istrinya, membangun malamnya, membangunkan keluarganya lebih pagi, dan sebagian riwayat hampir-hampir Nabi tidak tidur di 10 hari yang terakhir. Ini tanda kalau diterima. Makanya Ramadan itu bisa menjadi mahal di mata siapa? Ramadan itu bisa menjadi mahal di mata orang yang tepat. Tapi Ramadan itu bisa menjadi murah di mata orang yang menganggap Ramadan itu hanya siklus tahunan dan dia merasa bisa hidup 1000 tahun untuk merasakan 1000 Ramadan. Makanya contoh yang sering saya ulang-ulang adalah, ibu, apakah setiap orang akan memberikan harga atas satu objek barang dengan harga yang sama? Tidak. Tergantung siapa yang melihat objek itu. Sambilkan contoh supaya ibu lebih mudah memahaminya. Kalau saya pulang ke kota kecil saya di Kudus, saya membongkar lemari dan saya mendapatkan di lemari itu ada jam miliknya kakek saya. Dan ketika saya lihat jamnya itu, saya lihat gitu, ada tulisan 1947. Berarti jam ini dibuat 2 tahun setelah kemerdekaan. Maka apakah setiap orang yang saya tawari dengan jam dari kakek saya ini akan memberikan harga yang sama? Oh enggak, beda-beda bu. Kalau saya keluar, saya nanti melihat ada tukang ada tukang pemulung. Saya ngomong, Pak, ini ada jam dari kakek saya. Kira-kira berapa pemulung memberikan harga untuk jam saya? Paling 10.000. 10.000 Pak, plus kerupuk yang warna merah 1 bungkus, yang putih 2 bungkus. Kenapa 10.000? Ya, dia melihatnya hanya sekedar rongsokan. Saya jalan lagi, ketemu satpam.
Lalu ketika ketemu satpam, saya tawarin, Pak, mau nggak jam saya ini, Pak? Satpam karena sungkan dia ngomong, saya sungkan sama Ustadz, ya udahlah 50.000. Saya jalan lagi ketemu servis jam, dia paham jam, cuma dia tidak paham tentang barang antik dan tidak ngerti tentang histori, dan dia tidak mengerti tentang vintage. Ketika saya tawarin jam, wah ini jam lama ya Pak? Iya. Ya udahlah 100.000. Bagus ini, bahannya masih tidak berkarat, bagus ini, tapi 100.000 ya. Lalu saya pulang, saya foto cekrek, saya taruh di media sosial saya lalu mention orang-orang yang paham tentang barang klasik, orang yang paham tentang histori dan paham tentang sejarah dan kolektor. Saya mention mereka satu persatu, dan ketika mereka datang untuk melihat barang saya dan melihat ini asli, kira-kira berapa harga yang ditawar sama kolektor? Mungkin 200 juta. Kenapa? Karena dia tahu kalau jam ini dilempar ke pasar internasional bisa jadi harganya 1 miliar. Kenapa? Objeknya sama, tapi orang itu memberikan harga berbeda karena latar belakangnya beda-beda. Banyak di antara umatnya Nabi itu, mereka itu beda-beda. Melihat Ramadan itu ada yang sebagaimana pemulung, dia melihat Ramadan itu hanya sekedar rongsokan, dilihatnya sekedar itu siklus tahunan yang berulang setiap waktu, dan dia merasa masih punya 1000 tahun untuk merasakan Ramadan. Ada yang melihat Ramadan itu hanya lebih karena kayak satpam, sungkan. Ya sudahlah, sungkan, yang lain ikut terawih, saya terawih. Ya sudah, yang lain ngaji, saya ngaji. Yang lain satu juz, saya 1 juz, sungkan. Ada pula yang mereka itu melihat Ramadan sebagaimana tukang servis jam, dia paham keutamaannya Ramadan, dia ngerti, cuma dia tidak punya komitmen untuk mengalahkan hawa nafsunya. Tapi ada orang yang nanti melihat Ramadan itu sebagaimana kolektor jam antik. Dia tahu membelinya 200 juta itu akan untung karena dia mendapatkan di pasar internasional bisa dihargai dengan 1 miliar. Ada orang itu kayak kolektor, melihat Ramadan itu dia tahu semua yang dia kerahkan, semua tenaga yang dia berikan di bulan Ramadan itu tidak sebanding dengan apa yang Allah janjikan manis ketika kita memetiknya pada panen kita di akhirat. Dan ibu silakan untuk meraba dirinya, ibu kolektor, ibu tukang servis, ataukah ibu satpam, atau jangan-jangan kita cuma pemulung. Karena Ramadan itu mahal di mata orang yang tepat, dan Ramadan itu murah di mata orang yang menganggapnya sekedar recehan. Padahal Ramadan kita harus paham, Bu, Ramadan itu tidak main-main. Ramadan itu mengubah sebuah amal yang Allah cintai menjadi amal yang Allah favoritkan. Ibu harus tahu ya, semua ibadah dicintai oleh Allah, tapi tidak semua ibadah difavoritkan oleh Allah. Dan Ramadan itu mengubah amalan yang Allah cintai menjadi amalan yang difavoritkan oleh Allah. Dan kita butuh amalan favorit. Kenapa kita butuh amalan favorit, Ustaz? Karena salah satu doanya Nabi itu minta amalan favorit. Oh, mosok? Iya. Mana itu? Ada satu doa yang sangat indah. Ketika saya dulu membaca pertama kali doa ini, saya tertahan di halaman kitab itu beberapa menit, saking menggetarnya hati saya ketika membaca doa ini. Apa doanya, Ustaz? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ya Allah, aku memohon kepadamu 3 cinta. 1, cintamu ya Allah. Aku minta, aku ngemis, aku memelas, beri aku cintamu. Yang kedua, aku memohon cintanya orang-orang yang mencintaimu, dari orang-orang solih, supaya orang solih bukan hanya mencintaimu tapi mencintaiku. Aku ngemis cintanya orang solih. Yang ketiga, perhatikan, yang kita jadikan spotlight dan perhatian. Nabi yang ketiga mengatakan apa? Ya Allah, aku memohon kepadamu amalan yang engkau cintai, yang engkau favoritkan, supaya aku mudah untuk menjemput cintamu. Ternyata Nabi tidak mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu umur yang panjang kayak Nabi Nuh supaya aku bisa beramal dengan semua ibadah yang kau perintahkan. Tidak, Nabi tidak memilih diksi itu dalam
membuat proposal doa. Tapi Nabi meminta, ya Allah, aku meminta kepadamu amal yang paling engkau favoritkan supaya aku bisa mengerjakan dan mendapatkan cepat cintamu. Dan amalan Ramadan, Bu, dan Ramadan itu mengubah amalan biasa menjadi amalan favorit. Semua ibadah dicintai oleh Allah, tapi tidak semua ibadah difavoritkan oleh Allah. Ibu harus paham itu. Sambilkan dua analogi sederhana. Saya pernah sampaikan kalau tidak salah. Ibu tahu di dalam Quran ada berapa Quran? Ada berapa surat? 114 surat. Apakah 114 surat itu memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah? Oh no, enggak. Beberapa surat memiliki kedudukan utama dan favorit di sisi Allah dibandingkan surat-surat yang lain. Manansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Itu dalilnya. Tidaklah kami hapus satu ayat kecuali kami datangkan ayat yang lebih baik. Makanya maaf, ada beberapa surat yang favorit di sisi Allah. Surat Al-Baqarah itu favorit di sisi Allah. Makanya kalau ibu tanya ke saya, Ustadz saya ingin menghafalkan Quran, tapi saya tidak bisa 30 juz. Yang Ustadz favoritkan surat apa? Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dihafal, Bu. Makanya Nabi kalau memerintahkan orang safar, para sahabat safar, lalu ditunjuk siapa yang menjadi pemimpin safarnya, Nabi tanya, yang hafal surat Al-Baqarah mana? Dia ya Rasulullah. Dia yang jadi pemimpin dan amir safarnya. Mungkin kalau ibu saya perintahkan, ibu pergi ke sana, Bu. Ada 7 orang ibu-ibu. Terus saya tanya, mana yang hafal surat Al-Baqarah? Tidak ada, Ustadz. Nah, itu yang saya bingung, amir safarnya siapa? Nabi itu kalau ada jenazah habis perang, misalkan jenazahnya 3-4 orang gitu, jenazahnya 3-4 orang, lubangnya cuma 1, maka Nabi caranya sebelum dimasukkan 4 jenazah itu, 4 jasad itu, Nabi selalu tanya, yang hafal surat Al-Baqarah yang mana? Yang ini ya Rasulullah, ini yang dimasukkan dulu, sebagai bentuk penghormatan. Man akhadhaha barokah, faman tarakaha hasrah. Siapa yang mengambil surat Al-Baqarah beruntung, siapa yang meninggalkan surat Al-Baqarah rugi. Dia surat favorit, Bu. Makanya di dalamnya ada ayat kursi. Saya nggak akan tanya ibu hafal surat Al-Baqarah atau enggak. Saya serahkan jawaban itu hanya kepada Allah. Ada yang kedua, surat Ali Imran. Surat Ali Imran memiliki kedudukan utama di sisi Allah. Makanya 10 ayat yang terakhir selalu dibaca Nabi ketika bangun tidur. 10 ayat dari 90 sampai 100 dibaca Nabi tiap malam. Karena kedudukannya besar. Setelah itu apa Ustaz? Al-Muluk, Al-Kahfi. Sebagian ulama, saya tuh sebutkan ibu, kalau ada perbedaan masa sebutkan perbedaan. Sebagian ulama mengatakan surat Yasin, walaupun saya tidak condong kepada pendapat ini. Kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu memiliki keutamaan favorit di sisi Allah dibandingkan surat-surat yang lainnya. Makanya kita mendapati pada sholat yang ditekankan, Nabi itu selalu membaca surat-surat favorit. Ketika kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, maka kita membaca rakaat yang pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca apa? Al-Ikhlas. Kenapa Al-Ikhlas Ustaz bukan An-Naba? Karena An-Naba lebih banyak. An-Naba bukan surat favorit. Al-Ikhlas surat favorit karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Surat Sunnah Fajar, rakaat yang pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Makanya ketika ibu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim ataupun sholat Sunnah Fajar, jangan membaca An-Naba. Pertama ibu tidak hafal, yang kedua Nabi tidak pernah baca itu. Saya mah jujur-jujur aja, Bu, supaya kita paham artinya. Di sini ada surat yang Allah cintai, ada surat yang Allah favoritkan. Amal juga sama, Bu, ada amal yang Allah cintai, ada amal yang Allah favoritkan. Saya mengambil contoh yang paling gampang dan sering saya sampaikan pula, saya ingatkan sebagai bentuk reminder aja. Kalau saya ditanya, ibu, apa makanan favorit saya? Saya tuh makanan favorit saya sarapan itu nasi goreng plus salmon plus telur mata sapi setengah matang plus teri. Nggak usah dikomentari, namanya juga kesenangan. Itu kesukaan saya, favoritnya saya. Semua sarapan saya suka, tapi kalau ditanya favorit, itu favorit saya.
Pulang saya dari masjid, buka pintu, krek, saya cium bau pecel. Saya tanya sama istri saya, masak apa bu? Masak pecel. Pecel apa? Pecel Kediri. Pecel Kediri saya suka, tapi bukan favorit saya. Maaf ya, yang ibu-ibu favoritnya pecel Kediri, kita tidak satu frekuensi. Ketika saya mengetahui istri saya masak pecel Kediri, saya suka tapi bukan favorit saya, kira-kira saya lahap atau biasa makannya? Biasa. Ketika istri saya minta nanya nambah, nggak nambah. Dan ketika saya terima kasih, apresiasinya biasa, jazakillah khair ya bu. Sudah, saya pergi ke atas, melanjutkan aktivitas. Hari berikutnya pulang dari masjid, buka pintu, krek gitu. Mungkin ada yang tanya, kok suara pintunya krek terus Ustaz? Contoh, bisa dikomentari. Ketika saya buka pintu, saya mencium bau lontong. Saya tanya sama istri saya, masak apa bu? Lontong. Lontong apa? Sayur. Lontong sayur saya suka, tapi it's not my favorite. Bukan favorit saya. Ada sebagian ibu-ibu wajahnya favoritnya lontong, saya favoritnya nggak lontong. Ketika makan biasa atau lahap? Biasa. Ya biasa, namanya juga bukan favorit. Ketika terima kasih standar. Tapi hari yang ketiga, ketika buka pintu, ya inilah kenapa saya 3 bulan libur ngajar ibu. Saya tuh diuji kesabarannya. Maka ketika hari yang ketiga saya buka pintu, krik gitu. Dan ketika saya mencium, ternyata baru membuka pintu saya mendapati bau. Ada bawang merah ketemu bawang putih beradu nasibnya di atas wajan. Sreng gitu. Kemudian ada telur mata sapi, sreng gitu. Nggak ada nasi goreng ya, nggak ada. Salmon. Kira-kira mata saya berbinar atau biasa? Dan ketika saya tanya basa-basi, masak apa bu? Saya sudah tahu itu masak nasi goreng, basa-basi aja. Masak apa bu? Masak nasi goreng. Nasi goreng apa? Salmon plus telur mata setengah matang. Favoritnya Abi. Mata saya berbinar. Lahap atau tidak lahap makan saya? Lahap. Dan ketika istri saya nanya, nambah bi? Saya sudah nambah 4 kali. Dan ketika saya terima kasih, kira-kira terima kasih saya biasa atau saya sangat istimewa memberikan terima kasih? Sangat istimewa. Saya akan berkata, terima kasih wahai permasyuri hatiku, semesta mungilku yang mengisi rongga-rongga cintaku. Kenapa sedemikian istimewanya saya sampai saya menjadi pujangga sesaat? Karena itu makanan favorit saya. Paham di sini ibu? Analoginya paham? Jangan sampai nggak paham analogi ini. Jangan sampai nanti pulang ibu ditanya kajiannya tentang apa, nggak ngerti nasi goreng. Paham di sini? Artinya amalan Ramadan itu bukan sekedar menjadi amalan biasa. Amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu semuanya amalan favorit di sisi Allah. Makanya tadi saya menyampaikan Ramadan itu murah di mata orang yang melihatnya murah, tapi Ramadan itu mahal di mata orang yang melihatnya mahal. Karena Ramadan itu mahal sekali harganya. Itulah yang dimaksudkan, dan ini kita butuh bu. Kenapa? Karena semuanya itu menjadi amalan favorit. Ini namanya cerdas di dalam kita beramal. Kita tidak hanya butuh keras di dalam kita beramal, tapi kita butuh cerdas di dalam kita beramal.
Saya tanya, kenapa Gojek dengan kantor pos ini hanya bersifat untuk membandingkan aja tanpa bermaksud tahu kenyataan yang terjadi? Disclaimer dulu saya. Misalkan ada Gojek sama kantor pos. Gojek baru berdiri 10 tahun, kantor pos mungkin berdiri sudah 70 tahun. Tapi kalau ditanya valuasinya mana yang lebih gede antara Gojek dengan kantor pos? Gojek. Gojek ini mungkin valuasinya bisa mencapai 3 sampai 4 triliun. Kantor pos mungkin tidak sampai 1 triliun. Kenapa kok beda? Padahal ini lebih lama. Karena dibedakan oleh strategi bisnis, bagaimana memanfaatkan peluang menjadi strategi dan menjadi peluang profit. Kita beramal itu bukan hanya butuh keras, tapi kita beramal itu butuh yang cerdas. Ada yang jualan bakso sudah 30 tahun, per bulannya cuma dapat untung 4 juta, banyak. Tapi ada orang yang mengkonsep bakso, akhirnya dia tiap hari itu omsetnya sudah sampai puluhan juta. Kenapa kok berkembang? Karena dibedakan dengan kecerdasan ketika menangkap peluang. Lah kita ini menyangka kalau kita beramal sama Allah itu butuh hanya yang keras, tapi kita lupa butuh yang cerdas. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita memasuki bulan Ramadan itu mengatur dan memberikan strategi kecerdasan kita untuk beramal, karena kecerdasan kita beramal itu sangat menentukan profit kita untuk menggapai rahmatnya Allah. Untuk menggapai rahmatnya Allah itu gede itu di bulan Ramadan itu. Makanya tadi saya menyampaikan para sahabat Nabi dari kalangan salafus salih tidak minta dipanjangkan umurnya di bulan Dzulhijjah, tidak minta dipanjangkan umurnya di bulan Muharram, walaupun dua-duanya memiliki keutamaan yang besar, tapi meminta dipanjangkan umurnya sampai di bulan Ramadan karena besar, Bu. Karena Ramadan itu anugerah besar dalam kehidupan, anugerah terindah dalam kehidupan orang beriman. Makanya ketika kita memahami ini, inilah yang menjadikan kita, sebelum nanti kita bahas, karena waktu kita sudah 10:30, mari kita bahas sebentar apa sih keutamaan Ramadan supaya kita ingat kembali, menghangatkan kembali hati kita yang telah lama mengering ketika mungkin kita selama ini sudah lupa tentang keutamaan Ramadan. Kita biasanya akan menghargai mahal sesuatu kalau kita mengetahui tabel harganya. Tapi kalau kita tidak mengetahui tabel harganya, biasanya kita akan menawarnya dengan harga yang sangat murah. Nah, kita ini harus paham tabel harganya Ramadan itu seberapa, Ustaz. Sambilkan contoh analogi yang gampang. Misal, saya tidak tahu nih, saya dikasih hadiah ini sama jamaah. Misal, baju. Saya tidak ngerti kalau baju ini harganya 15 juta. Contoh, ini enggak 15 juta. Saya tuh khawatir zaman fitnah kayak gini nih. Ini bukan 15 juta, contoh. Saya dikirim, saya pakai. Dan saya tidak tahu kalau harganya 15 juta. Ketika kita kena kopi, kita kena teh, kira-kira saya risau atau biasa? Biasa, saya kira kayak Uniqlo pempelnya 300 ribuan. Kena kopi, kena teh, saya tidak akan risau. Tapi setelah saya iseng-iseng, ada yang mengatakan, wah Ustadz bajunya mahal banget, saya nggak ngerti. Akhirnya saya cek. Ketika saya cek dengan Google, ternyata harganya 15 juta. Mereknya bukan Gucci, tapi Gentong gitu. Terserah saya. Maka ternyata setelah saya paham ini mereknya ternyata mahal 15 juta. Kira-kira saya memberikan tabel harga, menghargai enggak baju ini? Saya hargai. Kena saus saya cerewet, kena kopi saya ribut, kena teh saya juga langsung mencuci dengan tisu basah. Dan ketika sampai pulang ke rumah, saya nitip notif khusus untuk istri saya, jangan dicuci ya Bu, bawa ke laundry express dan premium. Kenapa Bi? Itu 15 juta. Paham di situ? Kita ini banyak yang menganggap Ramadan kayak rongsokan karena tidak pernah paham tabel harganya sih. Makanya boleh bicara dikit ya, agak di luar tema. Di Pondok Pinang sana itu ada soto Bu, enak sekali menurut saya. Tapi harganya saat itu tahun 2012 saya pertama kali beli di sana, harganya 40.000, bagi saya mahal. Suatu waktu dapat rezeki Bu, saya ngajak teman-teman saya,
Ketika teman saya baru mencicipi, wah senang banget, enak, wah enak banget ya akhi ya, iya enak, makanya cepet. Saya bilang pelan-pelan. Kenapa? Itu per mangkoknya 45.000, setiap suapan 500 perak. Akhirnya mereka makanya pelan-pelan. Ini kita tarik benang merahnya sama. Syekh Utsaimin, salah satu ulama besar, itu mengatakan kepada kita, kenapa ya orang itu menganggap murah Ramadan dan menganggapnya itu rutinitas yang selalu akan berulang dan seakan-akan dia hidup 1000 tahun akan mendapati Ramadan terus menerus? Karena Anda paham tabel harganya. Dia tidak paham tabel harganya. Makanya kita bedah dulu tabel harganya ada 3 yang paling utama. Saya ringkaskan yang paling utama, saya tidak ceritakan semuanya. Apa tabel harganya Ramadan yang paling mahal itu? Yang pertama, Bu, Ramadan itu merupakan salah satu amalan yang paling Allah favoritkan. Saking begitu Allah favoritkan, Allah tidak pernah ceritakan berapa puluh kali lipat dan berapa ratus ribu kali lipat Allah melipat gandakan amal yang dikerjakan di bulan Ramadan. Ibu kalau pengen tahu amalan itu dicintai sama Allah dan amalan itu difavoritkan sama Allah, kata Ibnu Qudamah simple. Cara mengetahuinya gimana? Kalau ada amal yang diceritakan amalnya dan kelipatannya, itu amal yang Allah sangat cintai. Tapi kalau ada amal yang tidak pernah Allah ceritakan berapa kali Allah melipat gandakan, itu berarti amalan favorit. Dan kata Ibnu Qudamah, ada 3 amalan favorit di sisi Allah. 1, sabar. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahalanya orang yang sabar itu tanpa hisab. Makanya sabar sama suami itu 2 kali sabar, Bu, karena pahalanya tanpa batas. Sampai seberapa dibalasnya oleh Allah hanya Allah yang tahu. Yang kedua, pahala memaafkan. Kalau ibu tersakiti tapi ibu memaafkan dan berbuat baik kembali kepadanya seakan-akan ibu tidak tersakiti, itu juga pahalanya tiada batas. Makanya Allah berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang dia tersakiti, memaafkan, berbuat baik, maka pahalanya nanti diserahkan oleh Allah langsung dan tidak melalui para malaikat. Allah tidak cerita berapa kali, Allah tidak cerita kalau ibu sudah berani memaafkan orang yang menyakiti ibu. Kadang-kadang kita memaafkan bukan karena orang itu pantas atau tidak pantas dimaafkan. Kadang-kadang kita memaafkan karena kita tahu keselamatan surga itu kita dapatkan dengan kita memaafkan. Memaafkan itu menghilangkan karat pada besi dan menghilangkan luka pada hati. It is heavy. Benci itu berat. Yang kedua. Yang ketiga, amalan yang sangat besar dan dirahasiakan oleh Allah itu amalan apa? Amalan Ramadan itu dirahasiakan oleh Allah. Makanya semua ketaatan yang kita lakukan di luar bulan Ramadan Allah ceritakan. Tapi amalan itu kalau dikerjakan di bulan Ramadan itu menjadi tidak terhingga. Hari ini ibu ketika duduk waktu pagi dari subuh lalu ada kajian, ibu duduk sampai suruk, ibu mendapatkan pahala umrah. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan Allah tidak ceritakan. Ibu membaca Quran, setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dengan kelipatan hanya Allah yang tahu. Kenapa Allah rahasiakan, Ustaz? Saking cintanya Allah dengan pahala Ramadan. Dan ibu, saya sampaikan kepada ibu, ini banyak orang yang belum tahu. Ibu tahu nggak? Satu-satunya amal yang sangat Allah cintai itu amalan yang kita dapatkan dari bulan Ramadan. Makanya pahala kalau kita beramal di bulan Ramadan, pahalanya itu tidak pernah diapa-apakan oleh Allah dan tidak diganggu oleh Allah. Maaf ya, ibu kalau sholat pahalanya banyak segini, itu pahala sholat ibu masih bisa hilang untuk bayar kedoliman, ibu menyakitin orang, ibu ngomentari orang, maka sholatnya ibu dipakai untuk membayar kedoliman. Ibu sedekah maka bisa dipakai untuk diberikan kepada orang yang pernah tersakiti dan mereka mengadukan ibu kepada Allah.
Ibu umroh sampai 3 kali, umrohnya bisa dikurangi oleh Allah. Untuk apa? Untuk membayar orang-orang yang pernah komplain tentang ibu kepada Allah. Maaf ya Bu, ini saya ingatkan, zaman media sosial hari ini muncul banyak akun yang hanya ingin untuk mendapatkan engagement tinggi, lalu mereka memanfaatkan isu tentang ketergelinciran seorang muslim, laki-laki yang tergelincir salah, perempuan yang tergelincir salah, diungkap nama terangnya, ditulis dengan bahasa yang memojokkan dan membuli. Hati-hati Bu, saya ingatkan sama ibu dan saya, jangan pernah memojokkan orang dengan dosanya ketika dia sedang salah. Kata Nabi, kamu akan diuji dengan dosa yang sama dan bisa jadi kamu lebih buruk daripada orang yang kamu bully. Hari ini tuh banyak akun hanya untuk supaya engagementnya tinggi, memanfaatkan isu-isu yang lagi viral. Artis ini ketahuan ini, pemimpin ini ketahuan ini. Kalau dipakai nama buram itu masih mending. Sekarang sudah pakai nama terang. Ribuan orang yang komen dan ikut menyoraki kalau ada saudaranya sedang kepleset. Saya ketika tahu ada satu orang viral karena kepleset, lalu diungkap nama terangnya, ribuan orang komen di tulisan itu, saya tidak bisa membayangkan kengerian yang komen-komen itu akan diuji oleh Allah dengan dosa yang sama, dan bisa jadi dia lebih buruk daripada orang yang pernah kamu bully. Hati-hati Bu, banyak orang yang membuat akun itu tidak pernah sayang sama ibu, dia cuma sayang sama engagementnya ibu, supaya dia bisa pasang rate harga yang mahal karena akunnya terkenal dengan tingkat aktivitas yang tinggi dari orang yang traffic ketika mampir ke akunnya, walaupun dia memanfaatkan satu isu yang viral lalu membuli orang tersebut. Saya mah nggak berani kayak gitu. Paham omongan saya? Maka kalau kita sempat kayak gitu, pahala sholat, pahala sedekah, pahala umroh bisa diambil oleh Allah. Tapi ada satu-satunya pahala yang Allah tidak pernah gangguin dan tidak pernah dipakai untuk mengganti orang yang kita pernah dolimin. Orang yang pernah kita dolimin akan diambilkan dari pahala sholat, pahala itikaf, pahala umroh, pahala haji. Tapi ada satu pahala yang tidak pernah diganggu oleh Allah, kata Syekh Utsaimin. Pahala apa itu Ustaz? Pahala kita diterima di bulan Ramadan, dijaga oleh Allah, tidak diganggu oleh Allah, dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Kenapa Ustaz? Karena ibu, Allah mengerti bahwasanya manusia berpuasa itu hanya satu, karena dia merasakan kehadiran Allah maka dia berpuasa. Maaf ya Bu, ibu sholat, ibu taklim itu bisa karena riya. Saya dakwah bisa kena riya. Tapi maaf, kalau kita puasa, tidak bisa Bu. Puasa itu harus ikhlas karena Allah. Contohnya Ustaz, contoh, ibu kalau misalkan seminggu depan, pekan depan sudah masuk Ramadan, siang-siang panas terik, udaranya 35 derajat, kita kumur-kumur, di mulut kita penuh dengan air, jarak antara air dengan tenggorokan kita hanya 3 cm. Bisa nggak sekalian kita kumur-kumur, sekalian kita neguk 3 ceglukan? Bisa. Cegluk 1, cegluk 2, cegluk 3. Setelah itu kita buang airnya dan kita ngomong, haus banget ya gitu. Bisa atau enggak? Bisa. Tapi kenapa ibu nggak mau melakukan itu? Karena ibu merasakan kehadiran Allah. Anak-anak kita, contohnya anak saya nomor 4, 5, 6, 7, 8 belum, 9 juga belum. Itu sudah belajar puasa. Anak-anak saya nomor 4, 5, 6, mereka rela nawar kepada ibunya dan bapaknya walaupun kadang dimarahin. Mereka lebih rela nawar untuk nunggu izin diperbolehkan. Itu lebih rela melakukan itu daripada mereka mencari 100 tempat untuk membatalkan puasanya. Padahal anak-anak kita punya nggak 100 tempat tersembunyi untuk membatalkan puasanya? Punya. Dia pergi ke kamar mandi, dia nutup, dia minum, bisa. Tapi kenapa anak kita tidak mau melakukan itu? Karena dia merasakan kehadiran Allah. Itulah kenapa pahala Ramadan dijaga sama Allah. Itu
Itu bulan Ramadan, Bu. Makanya maaf, ada nggak orang yang kita kenal nggak sholat tapi masih puasa? Ada. Saya punya saudara jauh nggak sholat tapi dia puasa. Makanya maaf, kalau ada orang di bulan Ramadan nggak sholat, nggak puasa, itu setan kalau ngelihat aja istighfar itu. Saking parah banget ya orang ini. Karena Ramadan itu istimewa, Bu. Makanya saking istimewanya Ramadan, semua amal yang kita lakukan di bulan Ramadan hanya Allah yang tahu, Bu. Hanya Allah yang tahu. Satu-satunya amal ketaatan yang dibalas oleh Allah dan diceritakan oleh Allah balasannya di bulan Ramadan hanya satu tok. Apa itu, Ustaz? Umroh di bulan Ramadan. Itu tok. Yang lain nggak pernah diceritain sama Allah. Apa itu pahalanya umroh? Umroh di bulan Ramadan setara dengan haji bersama Rasulullah. Haji bersama Rasulullah. Coba, satu-satunya dong. Makanya akhirnya ibu 15 kali umroh di luar bulan Ramadan tidak sebanding dengan 1 kali umroh di bulan Ramadan. Kenapa? Nggak main-main. Disetarakan dengan Nabi yang Nabi sudah wafat. Dan disetarakannya bukan setara dengan duduk bersama Nabi. Tidak disetarakan sebagaimana makan malam bersama Nabi. Enggak, Bu. Disetarakan dengan haji bersama Rasulullah. Niatkan minimal 1 kali sebelum meninggal dunia itu umrah di bulan Ramadan. Makanya itu tok, yang lain dirahasiakan. Dan saya sudah sering menyampaikan, kalau kita mendapati suami kita akan memberikan hadiah kepada kita, kalau hadiahnya murah, diceritakan atau tidak? Cerita. Tapi kalau suami kita pengen ngasih hadiah kita mahal sekali, diceritakan atau dirahasiakan? Dirahasiakan. Dan Allah merahasiakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, saya singkatkan. Yang kedua yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, apa? Tabel harganya Ramadan. Yang kedua, tabel harganya Ramadan itu yang kedua apa? Tabel harganya Ramadan itu itu adalah amal yang mampu melebihi keutamaan yang mati syahid. Karena sesungguhnya tidak ada amal yang mampu melebihi keutamaan mati syahid kecuali salah satunya adalah pahala Ramadan. Makanya dalam sebuah riwayat diterangkan, ada 2 orang datang dari Yaman masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, 2 orang ini akrab, kemana-mana itu akrab terus, sehingga akhirnya ketika ada panggilan jihad, hayya alal jihad, dua-duanya ikut perang. Ketika dua-duanya ikut perang, meninggal salah satunya. Ini meninggal lebih dulu, mati syahid. Yang satunya masih hidup. 1 tahun setelahnya ini juga meninggal. Setelah dia meninggal dunia, Masya Allah, dua-duanya meninggal dunia. Ada sahabat namanya sahabat Tolha, menjumpai mereka di dalam mimpi. Kita harus paham dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada orang yang hidup bermimpi sama orang meninggal dunia, itu benar, hak adanya. Dia menjumpai 2 orang itu dalam mimpinya di depan tempat yang bernama surga. Tolha yang di dalam mimpinya berasumsi pasti yang dipanggil masuk surga yang mati syahid lebih dulu, dan pasti derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Tapi ternyata ketika ada panggilan dari surga, siapa yang pertama kali dipanggil lebih dulu? Ternyata yang meninggal 1 tahun setelah yang mati syahid. Dia meninggalnya 1 tahun setelah yang mati syahid, dan meninggalnya pun di atas tempat tidur. Dia masuk surga dulu, ditinggikan derajatnya. Yang mati syahid masih di depan surga, terbentang waktu yang lama, tiba-tiba ada panggilan yang kedua, barulah yang mati syahid masuk surga, dan derajatnya di bawah yang meninggal 1 tahun setelahnya. Lah Tolha kan bingung, loh kok yang mati syahid dipanggil nomor 2, lah kok yang mati syahid malah derajatnya lebih rendah. Bangun dari mimpinya, dia tanya sama semua orang dan tidak ada yang bisa menjawab, sampai akhirnya ketemu dengan Nabi. Dan ketika ketemu dengan Nabi, perhatikan jawaban Nabi. Apa yang kamu herankan dalam mimpimu itu, wahai Tolha? Maka
Maka dikatakan oleh Tolha, ya Nabi, yang ini mati syahid, yang ini mati syahid, yang ini mati 1 tahun setelahnya. Kenapa yang dipanggil masuk surga pertama kali justru yang meninggal 1 tahun setelah yang mati syahid? Dan derajatnya ini lebih tinggi. Perhatikan jawaban Nabi. Bukankah yang meninggal 1 tahun setelah yang mati syahid mendapatkan tambahan umur 1 tahun? Betul ya Rasulullah. Dalam tambahan 1 tahun dia mendapatkan tambahan sholat selama 1 tahun. Iya ya Rasulullah. Dan dia mendapatkan tambahan 1 Ramadan. Iya ya Rasulullah. Tambahan sholatnya selama 1 tahun dan tambahan Ramadannya walaupun sekali, itulah yang menjadikan kedudukannya dan derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang mati syahid. Ini satu-satunya hadis yang membuka mata saya, Bu. Saya semenjak membaca hadis ini, saya ghibthah, saya iri sama orang yang dipanjangkan umur dan dia taat. Mari kita buka perkataan Nabi. Nabi mengatakan, bukankah dia tambahan hidupnya 1 tahun? Iya. Sholat selama 1 tahun? Iya. Mari kita bedah. Sholat 1 tahun 365 kali 5 sepadan dengan berapa? 1825 sholat yang wajib doang, belum yang qobliyah, belum yang ba'diyah. Yang menarik adalah Nabi tidak menyebutkan setelahnya. Bukankah dia mendapatkan tambahan umroh? Bukankah dia mendapatkan tambahan sedekah? Bukankah dia mendapatkan tahajud tambahan? Enggak, Bu. Nabi tidak menyebutkan itu. Nabi menyebutkan, bukankah dia mendapatkan tambahan Ramadan 1 kali? Iya. Tambahan sholatnya setahun dan tambahan Ramadannya sekali. Itulah yang menjadikan dia lebih tinggi daripada yang mati syahid. Coba Bu, Ibu tanya sama orang, umurnya berapa Bu? 79, masih puasa, masih sholat. Seberapa besar dia di sisi Allah? Itulah kenapa kita minta panjang umur dalam taat. Paham di sini, Bu? Yang ketiga, apa keutamaan Ramadan, Ustaz? Keutamaan Ramadan tentunya yang paling besar menghapuskan dosa, karena kita tidak pernah mendapatkan remisi besar-besaran kecuali di bulan Ramadan. Ibu tahu kenapa bulan puasa dinamakan Ramadan? Tahu? Dari 2 akar kata makna, kata Imam Syaukani. Kenapa bulan Ramadan dinamakan Ramadan? Pertama, karena memang Ramadan diambil dari akar kata romdo. Romdo itu apa? Romdo itu panas dan terik. Makanya kita kalau melihat matahari di bulan Ramadan lebih panas dan lebih terik. Kalau ibu lagi ngerasain panas dan terik, itu namanya romdo. Makanya ibu kalau pengen pakai bahasa Arab sesekali gitu, pas lagi panas sama teman-temannya, ini romdo sekali ya gitu. Sok bahasa Arab. Itu namanya rom. Makanya maaf, kita kalau kita puasa sunnah, kita tidak sahur, biasanya kuat atau tidak kuat? Kuat. Biasa atau tidak? Biasa. Tapi coba kalau pas Ramadan tidak sahur, kerasa banget itu, ya atau tidak, Bu? Iya. Karena memang Allah jadikan matahari itu ujian. Kita ini kalau Ramadan tidak puasa, nggak sahur, lemes, lebih kerasa lemesnya. Ngelihat gelas berembun aja, masya Allah. Ngelihat kanebo aja bisa kayak rendang itu. Ketika kita tidak sahur. Yang kedua, kenapa bulan puasa dinamakan Ramadan? Li'annahu yarmudus sayyi'at, karena dia membakar semua dosa dan membakar semua kemaksiatan. Karena apa? Allah itu sempurna sifat pemaafnya di bulan Ramadan. Makanya zikir kita kalau di bulan Ramadan apa? Subhanallah Ustaz, enggak. La ilaha illallah Ustaz, bukan. Allahumma sholli ala Muhammad, bukan. Kalau di bulan Ramadan fokus zikirnya cuma satu, minta maaf sama Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah 3 tabel harga Ramadan. Setelah kita tahu 3 tabel harga Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Waktunya tinggal sedikit. Ya, setidaknya saya singkatkan saja. Ada 4 yang menjadi perhatian kita. Apa saja? Kalau kita
nanti di bulan Ramadan. Satu, marilah kita berdoa, karena doa itu mewakili niat, dan siapapun yang sempurna niatnya berarti dia telah mendapatkan pahala sempurna. Ibu pernah dengar hadis ini enggak? Man ata ila firashihi fayanwi ayusalliya minal laili faqalabat ainahu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa. Siapapun yang ingin tidur lalu berniat tahajud lalu dia tertidur sampai subuh, maka dia tetap mendapatkan pahala tahajudnya secara sempurna walaupun tidak jadi melaksanakan tahajud. Kenapa? Karena sudah ya. Tapi jangan dijadikan alasan tiap malam. Mah, bangun mah, tahajud mah. Nggak ikut kajian Kamis tadi pagi. Sudah niat Pak. Jangan. Salah itu. Maka sama kita melihatkan niat. Ibu, tidak ada yang tahu umur kita panjang atau tidak sampai di bulan Ramadan. Karena bisa jadi ibu memakai kaos kaki di waktu pagi yang melepaskan kaos kaki ibu orang lain ketika ibu dibungkus kain kafan. Tidak ada yang tahu di antara kita ada yang memakai jilbab di waktu siang yang melepaskan jilbabnya itu orang lain ketika dia dipindahkan di atas keranda. Berdoalah, semoga doa ini dipanjatkan mewakili niat yang tulus. Dan kalaupun ada sesuatu yang terjadi, entah sakit ataupun ajal yang menghalangi, ibu sudah sempurna pahalanya di sisi Allah. Contoh ibu saya, 1 bulan 11 tahun yang lalu, 1 bulan sebelum Ramadan, ibu saya tawarin, ibu nanti Ramadannya di Bekasi ya, saya jemput. Ya nang. Tapi siapa yang menyangka 3 pekan sebelum Ramadan beliau terkena serangan jantung, wafat. Kita tidak ada yang tahu. Oleh karena mari kita berdoa bareng-bareng. Allahumma salimni ila Ramadan wasallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah aku di bulan Ramadan, hantarkanlah Ramadan untukku, dan jadikanlah amalku diterima di bulan Ramadan. Doa ini terus. Yang kedua, Bu, pelajari ilmunya. Saya tak tahu nih, mungkin banyak ustadz di Darussalam hanya menyampaikan tarhib kayak saya, tapi yang paling penting itu fikihnya juga. Fikih Ramadan penting. Siapapun yang menjalani Ramadan dengan ilmu akan berbeda Ramadan tanpa ilmu. Kita masuk Telkomsel aja butuh S1 kok, masuk ke surga nggak butuh ilmu. Ramadan pun butuh ilmu. Pelajari fikihnya, Bu. Ada beberapa pelajaran fikih Ramadan ibu kaji, ibu pelajari secara sempurna supaya Ramadan ibu lebih bernilai di sisi Allah. Banyak pertanyaan yang sebenarnya sama berulang-ulang, ya karena kita tidak mau mempelajari ilmunya dan fikihnya. Pertanyaan yang sering saya dapatkan kalau Ramadan itu apa? Ustadz, gimana kalau berendam di bulan Ramadan? Boleh, Bu. Yang tidak boleh kalau berendamnya dari subuh sampai asar. Ini gitu. Harus dikaji. Ustadz, fidyahnya gimana? Ustadz, kalau wanita hamil dan menyusui itu bayar fidyah dan qadha atau fidyah aja? Itu kan pertanyaan selalu sama, Bu. Kalau masalah wanita hamil dan menyusui, saya lebih condong kepada pendapat cukup membayar fidyah dan tidak ada qadha bagi saya. Tapi kalau ada pendapat-pendapat fikih yang lain, kita harus mati. Nah, contohnya istri saya, kalau harus fidyah dan qadha berat beliau. Tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya hamil, tahun depan menyusui. Dan juga istri saya, ibu juga sama. Maka kalau kita menjalin Ramadan dengan ilmu itu kan berbeda. Ibu kalau tahu Ramadan, saya tanya, tarawehnya perempuan lebih baik di rumah atau di masjid? Di rumah. Tapi boleh ke masjid? Boleh. Suami saya tuh kalau taraweh pulangnya subuh, Ustaz, gitu. Ya udah, temenin, Bu. Mungkin dia tarawehnya ke Mekah. Temenin enggak apa-apa. Tapi yang paling utama di rumah. Kan gitu enak. Kalau kita Ramadannya dengan ilmu enak. Misalkan kita 11 atau 23 sama, Bu, yang penting khusyuk. Tapi kalau kita memang tarawih di masjid, jangan diputus di tengah-tengah dong. Kalau bisa
witir sama imam. Loh Ustadz, kan saya nanti mau tahajud lagi enggak apa-apa, tapi tidak usah 2 witir. Tapi kalau sudah berdiri bersama imam sampai bubar, man sholat ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapapun yang sholat bersama imam sampai bubar, pahalanya sebagaimana semalam suntuk dia sholat malam. Kan enak. Kita kalau jam 3 jam 4 Bu, kalau paham ilmu sudah Bu. Jangan entertain diri kita ketika Allah sedang turun ke langit bumi. Ironisnya itu dulu apa ya, kadang-kadang jam 3 jam 4 tuh sekarang prime time, akhirnya apa, banyak acara joget, lawak. Itu justru pada saat ketika Allah turun ke langit bumi. Masa kita mengentertain diri kita ketika Allah turun ke langit dunia? Sudah, matikan handphonenya, matikan YouTube-nya, televisinya matikan. Kalau rusak, alhamdulillah gitu. Wifi-nya semoga nggak jalan. Ustadz, kan saya butuh entertain. Iya boleh kok, tapi tahu-tahu waktulah. Yang namanya pagi-pagi itu kan kita istighfar yang banyak, ngobrol sama keluarga ketika kita mendapati Allah sedang turun ke langit dunia. Istighfar yang banyak. Makanya kalau ibu misalkan sahur jam 3 sama setengah 4, lebih utama mana? Setengah 4 lah. Semakin mengakhirkan sebagian utama. Setengah 4 sampai jam 4 lebih utama mana? Jam 4. Jam 4 sampai jam 7 lebih utama mana? Terus ketika ini kita berbuka aja beda Bu. Orang kalau kita berbuka pakai puasa itu, pakai ilmu enak. Allahu Akbar, kita minum. Kita membaca dhahabal dhama wabtalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Yang Allah malakasum itu Ustaz ada, tapi saya tidak condong kepada riwayat itu. Tapi memang sebagian ulama ada yang menghasankan. Minum. Setelah itu apa? Makan kurma. Dan saya sudah bilang kan, yang ganjil 1, 3, 99. Makan ganjil. Muntah deh. Setelah itu jangan langsung pergi, paham Bu? Setelah kita berbuka makan kurma, doa, karena doa itu yang paling dicintai oleh Allah dan hampir tidak pernah ditolak oleh Allah. Itu ketika berbuka, salah da'awatin mustajabatin la turaddu fihinna, 3 macam doa yang tidak pernah tertolak, salah satunya ketika berbuka. Makanya nanti saya ngasih masukan ke ibu, nanti kasih masukan ke Masjid Darussalam. Antara adzan dan iqamah ketika bulan Ramadan itu jangan terlalu sempit. Kasih jeda itu 10 sampai 15 menit. Kenapa? Supaya ngasih kesempatan jamaah doa dulu, supaya tidak buru-buru. Supaya dia datang ke masjid tetap mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Saya sempat ngasih masukan ke masjid itu saya. Pak, jangan 5 menit Pak kalau Ramadan. Berapa Ustaz? 15 menit. Nah, 10 sampai 15 menit. Loh kenapa Ustaz? Ya kalau cuma 5 menit, orang adzan kita baru doa sudah qomat Pak, dan datang ke masjidnya kita ketinggalan takbiratul ihram. Sifatnya orang yang tidak munafik itu selalu tidak mau ketinggalan takbiratul ihram. Kan enak jadinya kalau pakai ilmu. Dan kalau pakai ilmu enak, 11 boleh, 23 boleh, tidak usah kita ciri. Kamu tarawihnya apa? 11 Muhammadiyah. Kalau kamu 23 NU. Nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah. Itu dua-duanya ada dalilnya. Paham di sini? Pak Ustaz? Dengan ilmu. Yang ketiga, jadilah pencuri di bulan Ramadan. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu min ajri sha'im wa la yunqasu min ajrihi syai'an." Barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala puasa itu tanpa mengurangi pahala dia ketika berpuasa. Konkretnya sederhana Bu, 20.000 kali 30.000 berapa itu? 600.000. Itu ibu sudah menggandengkan 2 Ramadan, Ramadan dia dan Ramadannya ibu. Ibu kalau punya 6 juta, ibu menggandengkan 10 Ramadan plus Ramadannya ibu, 11 Ramadan. Kalau ibu punya 60 juta, ibu menggandengkan 100 Ramadan plus Ramadannya ibu.
Padahal kita kalau kita ingin mencicipi 100 Ramadan hampir mustahil, karena umurnya umat Nabi itu antara 60 sampai 70. Bahkan ada salah satu jamaah saya, Bu, dia pernah datang ke pondok, tanya santrinya berapa? 1000. Terus dia tanya berapa yang dibutuhkan selama bulan Ramadan? 400 juta untuk masalah buka puasanya. Sudah, saya transfer 400 juta. Saya itu iri, Bu. Saya tuh kalau ngeliat beliau tuh kayak orang diikuti 1000 Ramadan, Bu, kemana-mana. Padahal kita untuk mencicipi 1000 Ramadan mustahil, umur kita tidak sepanjang itu. Cara kita untuk membackup Ramadan kita yang kadang kurang maksimal, jadi pencuri di bulan Ramadan, curi amal orang lain. Banyak di antara kita ketika Ramadan itu belum maksimal, masih suka scrolling TikTok, masih suka penasaran dan update berita terbaru dari artis yang kemarin hampir bercerai, rujuk atau tidak rujuk gitu, urusin orang rumah tangga orang terus, orang Indonesia itu. Ketika kita paham tentang kekurangan kita di bulan Ramadan, caranya kita tuh gimana membackup Ramadan kita itu dengan kita memberikan makanan pahala berpuasa untuk mengambil dan mencuri pahalanya. Makanya maaf, Bu, bulan Ramadan nggak usah check out. Nggak usah check out, nggak usah. Yang sudah masuk ke list itu halah, kita tinggalin aja. Minimal 1 Ramadan Ibu ambil, 1 Ramadan aja 600.000. Kalau Ibu mampu, Ustaz, saya tahun ini saya nggak pengen beli tas, Ustaz, udah saya 10 Ramadan, Ustaz, silakan. Pakaian kita mah udah banyak, Bu. Dan banyak perempuan tuh kadang-kadang saya baca di sosial media ngomong sama suaminya, mas hari Sabtu ada walimahan temanku, nggak punya baju. Nah, suaminya pingsan, ada 4 lemari baju istrinya. Makanya sudah, mari kita menjadi pencuri Ramadan. Dan yang terakhir yang kita bisa lakukan, ada amalan Ramadan ini panjang, Bu. Karena panjang saya nggak ceritakan semuanya. Setidaknya kalau kita nanti di bulan Ramadan, kalaupun kita akhirnya mendapatkan mukadimah ini menjadikan kita semangat, apapun amalan yang Ibu lakukan di bulan Ramadan, sudahlah, tidak usah diceritakan dalam WhatsApp dan tidak usah diceritakan dalam IG story. Arti keikhlasan itu apa, Ustaz? Arti keikhlasan itu ketika kita menyembunyikan amal yang kita telah perbuat, hanya kita dan Allah yang tahu, dan tidak setiap orang itu harus tahu apa yang kita perbuat. Amal kita itu jangan dijadikan ikan di akuarium yang setiap orang bisa melihat apa yang kita perbuat. Makanya ada satu nasihat indah, Ramadan itu harus ikhlas, karena ada kata-kata yang bagus, uktumu hasanataka asyaddu min sayyiatika, tutup amal kebaikanmu sebagaimana kamu menutup amal keburukanmu. Sudah, Bu, tidak usah kita pasang status juz 4, nggak usah. Cukup kita aja yang tahu. Semakin Ibu rahasiakan, semakin utama. Tapi saya ingatkan, kalau Ibu akhirnya sudah paham bahwasanya Ibu merahasiakan amal, saya juga wanti-wanti untuk saya dan Ibu, walaupun kita merahasiakan amal, maka kalau nanti tiba-tiba kita melihat statusnya teman kita, tidak boleh bagi kita untuk mengatakan dia ria. Kalau teman kita ada yang masih pasang status, doakan yang terbaik, karena salah berprasangka baik itu lebih baik daripada kita salah memvonis. Bagi kita yang sudah paham ini, yang kita belajar, sudah, Bu, kita aja yang tahu kalau kita itu sudah hatam 2 kali. Cukup kita saja yang tahu kalau kita hatam sudah 7 kali. Sudah, tidak usah dipasang. Alhamdulillah Ramadan ini terasa khusyuk. Tidak terasa 7 kali saya khatam. Tidak usah. Tapi kalau kita nanti melihat ada saudara kita pasang status, jangan divonis. Ada teman Ibu pasang status hari pertama juz 28, Ibu bingung kan, hari pertama juz 28 gitu.
langsung kita down mentalnya. Maka ibu langsung komentari, alah nggak mungkin ini dusta, ini nggak usah, amin, selesai. Paham di sini? Yang masih suka baca status WhatsAppnya orang nih loh. Kalau kamu sudah siap membaca statusnya orang, kamu harus menyiapkan 1000 prasangka baikmu. Di situ paham? Nanti ada teman kita masang status kajian iktikaf di Masjid Darussalam, terasa syahdu di hati, menetes air mata. Udah amin, udah selesai itu. Gak usah komentari, ini contoh orang yang riak ini. Nggak kenceng gitu. Paham bu? Kadang-kadang kita orang yang ingin menyembunyikan amal, kadang-kadang penyakitnya itu apa? Suka mengomentari orang gampang ria, hanya gara-gara kamu menyembunyikan amal. Kalau kita gampang menyembunyikan amal, kita juga nggak boleh gampang memvonis orang. Pernah nggak Nabi mengatakan sahabatnya kamu riak? Nggak pernah bu. Maka yang kita pasang tuh memberikan prasangka yang baik kepada saudara kita. Contoh nih, maaf ya bu, contoh paling gampang. Ini kalau misalkan kita lagi umroh, kadang-kadang ada yang foto cekrek di depan Ka'bah. Gak usah kita komentari riak, jangan bu. Bisa jadi dia foto di depan Ka'bah karena bagi dia umroh itu nguras tabungan dia selama 10 tahun. Beda mungkin dengan ibu yang umrohnya setahun bisa 4 kali. Kan kita tidak pernah tahu ukuran amal seseorang, dan kita tidak tahu beratnya apa yang harus dikerjakan. Ada kadang-kadang seorang ibu foto di depan Ka'bah bersama suaminya dipasang di PP, gak usah ibu komentari. Bisa jadi kenapa? Itulah dia yang dia syukuri, karena bertahun-tahun dia ngajak suaminya tidak pernah mau umroh. Suaminya plesir ke Eropa, ke Asia, ke Afrika, tapi ketika umrah tidak mau, sekalinya mau, dia mengabadikan momen karena dia merasa terenyuh. Kita tidak pernah tahu tentang orang. Manusia itu kadang kayak buku, jangan menilai hanya karena melihat sampulnya. Manusia itu kadang kayak kotak, apa yang kelihatan tidak menandakan kekosongan hatinya. Jangan. Jadi kalau kita nanti ngelihat ada teman kita pasang status, alhamdulillah. Tapi bagi kita yang sudah paham, tidak usah pasang status dan tidak usah dibandingkan. Lihat status temannya juz 3, ya berjuz 3. Saya dong juz 12. Masa gitu? Kadang-kadang orang gitu, ya kan? Kadang-kadang orang yang kadang-kadang ingin menyembunyikan amal itu malah gampang untuk mengatakan orang riak. Di Masjid Darussalam ada pengumuman, Pak Bambang 10 juta riak, Pak Rian 7 juta riak, hambanya Allah 500.000, wah itu ikhlas, itu saya. Sama aja dul nggak usah lah. Makanya mari kita lihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mendapati ada sahabat Osama itu sahabat kecintaan Nabi. Sahabat kecintaan Nabi. Dulu para sahabat kalau mengajukan proposal tertentu nitipnya lewat Osama. Ini udah kayak bestinya Nabi, dekat sekali dengan Rasulullah. Maka pada satu waktu Osama itu jadi komandan duel perang dengan seorang musuh. Lalu musuhnya kalah, terlempar itu pedangnya jauh. Ketika sudah di bawah akan dibunuh, orang itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah sempat Osama berhenti tapi akhirnya tetap dibunuh. Lalu tersebar kabar Osama membunuh orang yang sudah bersyahadat. Laporan itu nyampe kepada Nabi, dipanggil Nabi, diadili Nabi. Padahal ini sahabat kecintaan Nabi. Osama, emang kamu membunuh orang yang sudah bersyahadat? Ya Rasulullah, dia tuh syahadatnya tipu muslihat. Kalau dia memang betul-betul tulus syahadat, harusnya syahadatnya sebelum dia perang dengan saya dan sebelum duel, dan harusnya sebelum pedangnya jatuh. Syahadatnya setelah dia nggak punya daya upaya apapun ya Rasul. Apa jawaban Nabi dengan pertanyaan yang tidak mampu dijawab sama Usama? Atasyukka sadrahu ya Usama, memang kamu bedah dadanya wahai Usama sampai kamu tahu hatinya itu dalam kondisi menipu syahadatnya? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab.
Makanya ibu sebelum mengomentari orang lain dengan statusnya, pertanyaannya adalah, atasyukka sadrahu, apakah saya telah membedah dadanya? Tidak ada yang tahu, Bu. Orang punya 1000 alasan pasang status. Jangan kita sikapi dengan prasangka-prasangka buruk. Makanya ketika Usama ditanya, apakah kamu membedah dadanya wahai Usama? Usama diam. Lalu akhirnya Nabi menetapkan hukuman kepada Usama, membayar dia denda 100 ekor onta. Coba lihat, Bu. Jangan sampai nanti semangat kita menyembunyikan amal disertai dengan kita gampang untuk memvonis orang lain. Paham di sini, Bu? Yang terakhir, ini terakhir sekali saya singkatkan. Nanti kalau kita beramal di bulan Ramadan, jangan merasa ujub dengan amalan. Jangan merasa tinggi amalnya. Sudah khatam 3 kali, sudah khatam 4 kali. Kita lalu memandang orang lain buruk ketika mereka tidak sebagaimana ketaatan kita. Ibu nanti kalau itikaf, jangan remehkan yang tidak itikaf. Karena bisa jadi mereka punya 1000 alasan kenapa mereka tidak itikaf. Kadang-kadang ada bapak-bapak duduk di saf yang pertama, dia memandang rendah kepada mereka yang tidak taraweh. Malam Ramadan kok masih sibuk di luar. Bisa jadi yang sibuk di luar sedang ngurusin ibunya yang masuk ICU. Kadang-kadang nanti kita pulang tarawih setengah 10, kita melihat tetangga kita baru pulang dari kantor, lalu kita mengatakan, malam Ramadan masih sibuk dengan dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan. Bisa jadi dia sedang memberikan dan mengikhtiarkan rezeki untuk membayar hutang ibunya. Kita itu tidak tahu, Bu. Jangan merasa ujub. Rahmatnya Allah itu sebagaimana air mencari tempat yang rendah, dan rahmat Allah itu tidak pernah mendaki ke tempat yang tinggi. Amal ibu, kalau ibu terlalu ujub, itu terlalu melebihkan amal dan meninggikan amal, kesambernya petir dan akhirnya hangus berantakan, tidak tersisa di sisi Allah. Kalau ibu nanti sudah khatam 4 kali, tetaplah ibu lihat orang lain lebih baik daripada kita. Kalaupun nanti kita itikaf, maka lihatlah orang lain tetap lebih mulia daripada kita. Hasan al-Basri ditanya, apa itu definisi tawadhu? Simple. Kalau kamu melihat orang yang lebih tua, maka kamu katakan kepadanya dia lebih baik darimu, karena dia lebih mendahului kamu dalam ketaatan. Makanya saya kalau lihat ibu-ibu, ibu lebih baik daripada saya, karena ibu mendahului saya dalam ketaatan. Kalau kita menjumpai orang yang lebih muda daripada kita, katakan pula dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena saya mendahului dia dalam kemaksiatan. Enak itu, Bu. Maaf ya, Bu, terkadang ada orang yang tidak tarawih, alasannya tidak pernah kita tahu. Ini kisah nyata. 2 tahun lalu saya itu harusnya ngisi acara buka puasa di sini dekat Cibubur, kota wisata. Qadarullah, Narogong itu kan jalan luar biasa yang menguji kesabaran. Macet, Bu, macetnya itu berhenti. Akhirnya tim saya ngomong, Ustadz berkenan nggak turun naik ojek? Tidak apa-apa, pesan ojek. Saya qadarullah pada saat itu pakai gamis, pakai peci kan, Ramadan turun. Tukang ojeknya sudah nungguin, langsung ditanya, Ustadz ya? Ya iyalah saya Ustadz, pakai gamis saya nggak bisa jawab apa-apa pun. Naiklah, ngobrol, Bu. Ibu tahu obrolannya apa? Dia ngomong begini, orang Cibubur, Ustadz, saya tuh kalau ngojek bulan Ramadan keluarnya itu jam 2, jam 3, karena kalau saya ngojek pagi saya tidak kuat. Angka kecukupan pada keluarga saya supaya saya tidak utang itu di angka 75.000. Itu besok saya tidak utang. Masya Allah ya, Bu, 75.000 yang bagi sebagian besar dari kita angka kecil. Ternyata sebagian besar orang di sekitar kita angka 75.000 itu standar hidupnya dalam 1 hari. Padahal banyak di antara kita menu makan siang kita aja 3 kali lipat dari 75.000. Lah saya itu ngejar 75.000, Ustaz. Kalau sampai maghrib, isya, saya biasanya baru dapat 50-an.
Kalau saya langsung sholat isyanya saya sambung dengan taraweh, saya baru pulang dari taraweh jam 9. Saya kalau ngojek lagi untuk dapat 75.000 biasanya pulangnya jam 11. Dan saya tidak kuat. Terus pertanyaannya apa Pak? Saya tuh Ustaz, boleh nggak sholat isyanya di masjid pinggir jalan? Tapi saya langsung keluar. Kadang-kadang saya malu keluar Ustaz saya, tapi terpaksa. Saya ngojek jam 8 biasanya kalau habis sedang tarawih itu ada banyak penumpang. Jam 9 saya pulang, 75.000 sudah saya kantongin. Dan saya pulang mandi setelah tarawihnya sama istri kalau belum tidur. Apakah saya tarawih di rumah dosa atau tidak dosa? Coba Bu. Saya di belakang beliau itu hampir mau nangis. Saya usap-usap punggungnya. Dan orang kayak gitu tuh banyak Bu. Saya usap-usap punggungnya. Mau saya peluk Bu, tapi takutnya disangka LGBT saya. Makanya saya usap-usap aja. Saya bilang Pak, enggak apa-apa Pak, tapi yang penting kalau sudah dapat angka kecukupan sholat tarawih di masjid ya. Iya Ustadz, kadang-kadang saya dapat 100.000 bonus, kadang-kadang dikasih penumpang 50.000. Kalau saya sudah dapat kecukupan saya pulang Ustadznya nggak pernah ngajar lebih. Saya cuma ngajar 75.000 aja supaya tidak perlu utang. Saya tidak mau utang ketika usia saya tidak muda. Coba Bu, orang kayak gitu banyak banget. Janganlah ngajinya kita, taklimnya kita, itikafnya kita menjadikan kita sombong. Wahab bin Munabih itu mengatakan, inna lil ilmi tughyanan kama anna lil mali tughyan. Banyak orang sombong itu dengan harta, karena harta itu paling cepat menjadikan orang sombong. Tapi yang lebih cepat menjadikan orang sombong itu apa? Ilmu dan amal yang paling cepat menjadikan orang sombong. Gara-gara ngajimu kamu rendahkan pengajian orang. Apa itu pengajian sampah, pengajian lalat? Halah, ngaji kok hanya ngomentarin orang, seakan-akan semuanya lebih buruk dari dirimu, seakan-akan ustadz yang tidak sama dengan ustadzmu itu seakan-akan gak ada ilmunya dan tidak pernah baca kitab. Di dunia ini yang baca kitab itu ada banyak orang. Yang paham sunnah itu bukan hanya kamu dan seberapa gelintir orang. Jangan ujub di balik pencapaian amal kita. Nanti kalau ibu hatam 5 kali cukup, ibu lihat orang lain lebih baik. Ibnu Zawji dalam kitabnya Unul Hikayah menyampaikan, ada seorang ahli ibadah 60 tahun tapi ketika bermimpi dikatakan tukang sapu di bawah tempatmu itu lebih mulia daripada kamu. Padahal dia ahli ibadah, orang yang berilmu. Malam pertama ini yang menceritakan Ibnu Zawji, seorang ulama Ahlussunnah. Malam pertama dia ngimpi gitu, malam kedua ngimpi gitu, malam ketiga mimpi gitu. Akhirnya lama-lama penasaran, loh kok mimpinya sama tiap malam. Dicari tukang sapu itu karena rumahnya 2 lantai. Dia turun, dia cari ada nggak tukang sapu. Ketemu tukang sapu. Terus ditanya, amalmu apa? Amalmu apa? Kok sampai kamu itu datang dalam mimpiku berhari-hari? Loh aku tidak bisa beramal. Amal engkau yang lebih mulia daripada kami, wahai guru kami. Dan engkau adalah orang solih di antara kami. Enggak, amalmu apa? Kok sampai kamu datang dalam mimpiku berhari-hari? Lalu tukang sapu itu berkata, aku tidak punya amal apapun. Cuma aku menyangka setiap orang yang aku temui adalah lebih baik dariku. Dan insya Allah semua yang orang aku temui, aku doakan semuanya masuk surga. Kata Imam Zawji, hati yang merendah harganya mahal di sisi Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ada pertanyaan nih Bu? Tidak ada, insyaallah. Mari kita cukupkan kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.